Zombie Apocalypse. Kembali lagi nih, saya Dwi Kurniawan di channel Dwi Kurniawan. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu graphic patch beserta kinerjanya, dan menjelaskan pengertian monitor beserta fungsinya. Dan jelaskan jenis-jenis monitor seperti monitor CRT, monitor LCD, monitor LED, dan monitor plasma, dan monitor OLED. Juga akan menjelaskan memori dan media penyimpanan, dan jelaskan tentang jenis media penyimpanan magnetik dan keunggulan dan kelemahannya, dan jelaskan apa yang dimaksud dengan penyimpanan optik dan bagaimana kinerjanya beserta jenis-jenis penyimpanannya. Oke. Good job. Adalah graphic patch. Graphic patch adalah perangkat keras hardware atau input device komputer yang memperbolehkan pemakaian untuk menggambar dengan tangan dan memasukkan gambar atau sketsa langsung ke komputer, layaknya digambar di atas kertas menggunakan pensil. Graphic patch adalah alat input yang memungkinkan penggunanya untuk menggambar pada komputer dengan tangan seperti menggambar di atas kertas. Kinerja patch ada dua, yaitu tabel pasif dan tabel aktif. Tabel pasif jenis ialah yang paling umum digunakan pada saat ini, khususnya buatan Wacom menggunakan teknologi induksi elektromagnetik, di mana baik jaringan vertikal dan horizontal dari tabel fungsi tersebut mentransmisikan dan menerima sinyal induksi tersebut. Adapun kapan saat harus mentransmisikan dan menerima sinyal listrik ditentukan oleh siklus. Sistem tersebut dari graphics table biasanya menambahkan fitur sensitif terhadap tekanan. Yang kedua adalah tabel aktif. Tabel jenis ini menggunakan sumber energi tambahan berupa baterai untuk menghasilkan kualitas grafik yang lebih baik. Tabel jenis ini biasanya harganya lebih mahal. Nah, grafik tabel memiliki tingkat kepresensian yang lebih tinggi dan tidak dapat dioperasikan hanya dengan sentuhan tangan, tapi harus dengan siklus. Selain versi umum, tersedia juga versi khusus anak-anak dengan teknologi yang lebih sederhana dan fitur yang lebih sedikit sehingga harganya lebih murah. Adalah pengertian monitor. Monitor adalah perangkat keras yang dipakai untuk menampilkan output data grafis yang berasal dari sumber-sumber data grafis seperti CPU, satelit, dan berbagai sumber data grafik lainnya. Dalam perangkat komputer, monitor juga disering dengan istilah layar komputer. Fungsi monitor adalah sebagai adaptor tampilan yang menampilkan informasi yang diproses oleh kartu video komputer. Jenis-jenis monitor, yang pertama itu monitor CRT atau dengan sebut cathode ray tube, yaitu monitor ini memancarkan sinar kadota atau elektron yang memiliki kecepatan tinggi dalam tabung yang hampa udara. Kemudian pancaran dari sinar kadota tersebut akan memantulkan layar bersifat fluorescent screen atau berpandar ketika dikenakan cahaya. Kelebihan dari monitor ini yaitu memiliki harga yang lebih murah dan ekonomis jika dibandingkan dengan jenis-jenis monitor lain. Sedangkan kekurangan dari monitor ini yaitu penggunaan daya listrik yang cukup tinggi, sekitar 300-400 watt, hingga kekurangan nyaman
bagi mata pengguna. Khususnya juga digunakan dalam jangka waktu yang lama. LCD ini memiliki banyak cahaya atau bisa dikenal dengan pixel yang terdiri dari satu buah kristal cair sebagai sebuah titik cahaya. Meskipun disebut sebagai titik cahaya, kristal cair ini tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Keunggulan dari monitor ini yaitu memiliki kualitas gambar yang terlihat lebih jernih dan tajam. Selain itu, lebih nyaman terhadap mata pengguna ketika menggunakannya. Ini adalah monitor LED. Monitor ini sudah dianggap bisa menghemat konsumsi daya dari 40% sampai 70% jika dibandingkan LCD dengan kemampuan penghasilan gambar yang sangat tajam. Kelebihan dari monitor ini yaitu mempunyai kontrasta gambar yang tajam sampai jutaan piksel. Usai pemakaian yang lebih panjang, pengguna daya jauh lebih hemat dari monitor LCD dan pancarannya yang lebih baik daripada monitor LCD. Kekurangan dari monitor LED ini yaitu dari segi harga yang sangat relatif mahal, sehingga banyak pengguna yang masih lebih memilih ke monitor CRT ataupun LCD. Kekurangan lain dari monitor ini yaitu cenderung lebih sensitif. Adalah monitor OLED. Monitor OLED atau Organic Light Emitting merupakan sebuah semikonduktor berguna sebagai pemancar cahaya yang dibuat dari lapisan organik. OLED sendiri digunakan dalam teknologi Electronic Message Scan seperti pada aplikasi tampilan layar dan sensor. Kecanggihan teknologi ini terkenal lebih fleksibel dengan ketipisan yang memiliki yaitu kurangan dari 1 mm. Adapun hasil dari kombinasi berbagai macam lapisan tersebut bisa menghasilkan kualitas gambar yang sangat tinggi dan tajam. Monitor plasma. Kelebihan dari monitor ini memiliki kualitas display yang menyerupai monitor CRT dengan kontras tinggi bersekitaran 10.001. Selain itu, monitor plasma juga mempunyai warna yang sangat lebih baik dan memiliki bentuk yang terlihat lebih ramping. Sedangkan untuk kekurangan dari monitor ini yaitu harga yang masih relatif mahal, sehingga pengguna masih tetap memilih menggunakan monitor jenis lama sehingga harganya lebih murah dan dijangkau. Selanjutnya adalah memori dan media penyimpanan. Memori merupakan elemen yang penting dari suatu komputer yang digunakan sebagai penyangga data dari instruksi program untuk digunakan oleh prosesor. Fasilitas penyimpanan utama adalah operasinya secara keseluruhannya bersifat elektronis, operasi sangat cepat dan handal, data hampir dari akses secara sekaligus dari memori, kinerja operasinya elektronis dan proximitasnya mendekati prosesor. Data harus transfer ke penyimpanan utama sebelum diproses oleh prosesor. Penyimpanan utama digunakan untuk menyimpan semua data dan memerlukan pemrosesan guna mencapai kecepatan pemrosesan yang maksimum. Ini disebut memori jangka pendek. Media penyimpanan. Media penyimpanan adalah alat penyimpan data yang berfungsi sebagai alat atau media untuk menyimpan data dan program di mana data atau program yang disimpan tersebut bisa dibaca dan dibuka kembali untuk diproses kembali dan di komputer ataupun laptop. Media penyimpanan magnetik atau magnetic store media. Penyimpanan magnetik merupakan piranti penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi.
ada sebuah red white head yang ditempatkan di atas permukaan piring tersebut. Permukaan disk berbagi atas beberapa track yang masih berbagai lagi menjadi beberapa sektor. Cangkram fixed head memiliki satu head untuk tiap-tiap track, sedangkan crank moving head hanya memiliki satu head yang memiliki pindah-pindahkan untuk mengakses dari satu track ke track lainnya. Keunggulan dari media penyimpanan magnetik adalah penyimpanan data pada media ini bersifat non-volatile. Artinya data yang telah disimpan tidak akan hilang ketika komputer dimatikan. Kedua, data pada media ini dapat dibaca ataupun dihapus dan ditulis ulang. Selanjutnya, media ini mudah digunakan. Penyimpanan magnetik adalah musuh utama dari magnetis seperti disk floppy dan hard disk ialah jamur dari karat, karena jamur dan karat ini makan daya tahan atau umur media ini menjadi pendek. Media magnetik ini ialah bentuknya yang bergaris-garis sehingga kecepatan dan kapasitas simpanan termasuk rendah jika dibandingkan dengan media optik. Adalah pengertian memori optik. Media memori optik adalah media penyimpanan data yang menyimpan data sebagai pola titik yang dapat dibaca dengan menggunakan cahaya laser. Data yang disimpan dalam medium penyimpanan optik dibaca dengan memantulkan sinyal laser terhadap permukaan medium. Penyimpanan data bila memang sinyal tersebut mengenai titik di mana data disimpan, maka sinyal tersebut akan dipantulkan kembali secara berbeda untuk memberikan bahwa di sana ada titik yang berisi data. Kerja penyimpanan optik menurut cara kinerjanya dibagi ada 3. Yang pertama itu penyimpanan magnetik. Cara kerjanya pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah red white head yang ditempatkan di atas permukaan piring tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Yang kedua, penyimpanan optik. Cara kinerjanya, media penyimpanan tersebut berputar dengan sangat kencang dengan membaca data melalui optik yang berada di perangkat pembacanya. Adalah penyimpanan awan. Cara kerjanya untuk dapat menyimpan data pada media ini, kita diharuskan untuk menggunakan file tersebut dan mengambil data, kita harus mengunduh file tersebut. Jenis-jenis optical disc. Ada beberapa jenis optical disc saat ini, dimulai dari CD, DVD, dan Blu-ray. Yang pertama itu CD. CD merupakan jenis piring optik yang pertama kali muncul pembacaan dan penulisan data pada piring melalui laser. Yang kedua itulah DVD. DVD adalah jenis cingkrang optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data termasuk film dan berkualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas CD. VCD. Yang ketiga itu adalah Blu-ray. Teknologi Blu-ray adalah merupakan format disk optik yang merupakan perkembangan dari CD dan DVD. Keunggulan dari Blu-ray yaitu kapasitas lapisan slide Blu-ray disk di mana lebih besar 35 kali dari CD dan lebih besar 5 kali dari DVD. Kapasitas Blu-ray disk dual layer memiliki kemampuan penyimpanan data sampai 50 GB per keping. Setelah penjelasan dari graphic patch, monitor, memori dan media penyimpanan, penyimpanan magnetik, dan penyimpanan optik. Sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe,
yang komen, dan jangan lupa tekan tombol merah di samping kanan. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye bye.